Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairinal ghishwatal ghiwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatizah, tokoh masyarakat, tokoh agama, orang-orang tua kami, anak-anak kami, semua kita jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini yuk pertama kita bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan untayan doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang Isra wal Mi'raj, maka kita berlandaskan dengan firman Allah yang dibacakan oleh anak kita tadi yang cukup merdu luar biasa. Surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada hamba kami Muhammad akan sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah Allah maha mendengar lagi maha melihat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang kita bacakan tadi, di mana perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah diisrakan mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh, bahkan ke Sidratul Muntaha, dan bertemu langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu kata Allah agar Allah perlihatkan kepada hambanya Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi Pak, Isra Mi'raj itu Allah ingin tunjukkan kepada Rasulullah Muhammad akan sebahagian tanda-tanda kebesarannya. Perjalanan Isra wal Mi'raj ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan jadi tamsilan bagi kita umat manusia. Bapak ibu yang kami muliakan, asbab Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Pak, yang utamanya adalah mengambil perintah kewajiban sholat. Bu, apa? Sholat. Alhamdulillah suaminya sholat di rumah, Bu.
Sholat. Di rumah? Di rumah sholatnya? Musola, di masjid Bu ya. Kalau ibunya sholatnya di mana? Di rumah. Tapi kalau ibunya mau sholat di musola atau di masjid, bapaknya jangan larang ya Pak ya. Tidak apa-apa, nggak apa-apa kalau mereka mau sholat di musola atau di masjid. Ini sholat Pak. Sholat ini dijemput oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cukup tinggi Pak. Di mana? Di langit ke-7 bahkan ke Sidratul Muntaha. Tinggi perjalanan Rasulullah Pak. Tinggi menjemput sholat. Tapi kita hambanya, hamba Allah, dan kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat ringan untuk meninggalkannya. Betul Pak? Ringan kita tinggalkan sholat. Ringan, sangat ringan bahkan, ya kan? Sholat 5 waktu yang semula ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengambil perintah kewajiban sholat itu sebanyak 50 Pak. Berapa? 50. Berulang kali Rasulullah turun. Berulang kali Rasulullah turun sampai di langit keempat bertemu dengan Nabi Allah Musa, di mana Nabi Allah Musa perintah menyuruh kepada Rasulullah agar Rasulullah kembali kepada Allah, menghadap Allah, meminta agar yang 50 sholat itu dikurangi menjadi 5 waktu Pak. Jadi sholat kita ini 5 waktu, itu pun kita sering-sering meninggalkannya. Masya Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau kita kelompokkan Pak, Bu, kalau dikelompokkan orang yang sholat itu ada 3. Ada 3. Yang pertama, mereka yang tidak sholat sama sekali. Luar biasa nih Pak. Ada orang hidup di dunia ini, agamanya Islam, tapi dia tidak pernah sholat sama sekali. Tapi luar biasa, Allah beri kelebihan kepadanya. Apa kelebihan yang dimilikinya? Sehat senantiasa, sehat selalu Bu. Badannya sehat, fisiknya sehat, ya kan? Rezekinya murah. Rezekinya murah, bahkan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sholat tidak pernah. Ini luar biasa. Ini yang disebut dengan istidraj. Istidraj ya Bu ya. Dia tak pernah sholat, dia tak pernah taati Allah, tapi rezekinya diperlancar Allah, badannya sehat, tidak pernah mendapat kesusahan, ya kan? Tak pernah mendapat kesulitan. Nah, selalu ada jalan keluar. Ini luar biasa nih. Berarti orang tersebut mendapat istidraj agar ia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya mereka saja Pak yang tidak mengerjakan sholat yang mendapat istidraj? Tidak. Bahkan orang yang berilmu ada yang punya istidraj, mendapat istidraj. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, "Man izdada ilman walam yazdad huda, walam yazdad minallahi ta'ala illa bu'dah." Siapa-siapa yang bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya, tetapi tidak bertambah hidayah kepadanya, tidak makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bertambah apa-apa kepadanya illa bu'dah, kecuali dia makin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga istidraj. Jadi Bu, kelompok yang pertama ini orang yang tidak pernah mengerjakan sholat sama sekali. Orang yang seperti ini Pak dikatakan orang yang menemui kesesatan. Menemui kesesatan dalam hidupnya. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawah fasawfa yalqauna ghayyah." Maka akan datang setelah mereka pengganti yang buruk, yaitu orang yang suka menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Fasawfa yalqauna ghayyah, maka sungguh mereka akan menemui kesesatan. Jadi Pak, kalau mereka tak pernah sholat berarti mereka menemui kesesatan dalam hidupnya. Bahkan orang yang seperti ini akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Bu, saya tanya, Ibu mau masuk surga atau neraka? Pasti, semua kita pasti mau masuk surga. Anak-anak mau masuk surga atau neraka?
surga. Pasti semua masuk surga. Nah, ini ada orang yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena mereka tak pernah salat. Kenapa mereka tak pernah salat? Karena mereka menjadi orang yang lalai, Pak. Kenapa mereka lalai? Karena mereka diberikan oleh Allah fasilitas lengkap. Diberi mata, tangan, telinga, kaki, hati, bahkan fisiknya lengkap, tetapi tidak mau mentaati Allah. Pak, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Demi sesungguhnya telah kami sediakan neraka jahanam di mana kebanyakan penghuninya itu dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kata Allah, mereka memiliki hati tetapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum azanul la yasma'una biha. Bahkan mereka memiliki telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan kebaikan. Ulaika kal an'am, maka mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih hina dan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Na'udzubillah. Bu, ada yang mau dikategorikan orang yang lalai? Tak ada Pak ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau dikelompokkan manusia ini ada 4 kelompok, Bu. Ada berapa? Nah, ada berapa? 4 kelompok. Ini sabda baginda Rasulullah dalam hadisnya yang cukup panjang. Kelompok yang pertama, kata Rasulullah, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Bahagia di dunia tapi sengsara di akhirat. Mau Pak? Bu, mau? Di dunia kita bahagia tapi di akhirat kita sengsara. Mau tak? Tak mau kan? Tak mau. Banyak orang seperti ini, Bu. Banyak orang seperti ini, Pak. Banyak, sangat banyak bahkan. Di dunia dia bahagia tapi dia lupa bahwa dia akan mati, ya kan? Dia lupa mempersiapkan amal untuk menuju kematian dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harta dia punya, pangkat dia ada, jabatan dimilikinya, tetapi dia tidak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini nanti di akhirat dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau? Tak ada yang mau, saya yakin. Ini kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, orang-orang yang saqiyum fid dunya wa sa'idum fil akhirah. Sengsara di dunia, menderita di dunia, miskin di dunia, tapi bahagia di akhirat. Mau, Bu? Mau, ibunya mau, Pak. Bapak mau? Enggak juga. Anak-anak mau? Mau? Sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Mau? Mau juga. Sengsara membawa nikmat, ya kan? Mau? Mau, ini mau Pak mereka. Luar biasa nih. Biarlah miskin di dunia, biarlah menderita di dunia, ujian dan cobaan Allah datang silih berganti, tapi taatnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam taat. Nanti di akhirat masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak yang mau ya Pak ya. Bu, banyak yang mau ya? Alhamdulillah mau. Saya tak mau nih, Bu. Kemudian ada yang ketiga. Kelompok yang ketiga ini, Bu. Mana kelompok yang ketiga? Kata Rasulullah, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia pula kelak di akhirat. Mau? Tapi Bu, tadi udah ada pilihan. Tak boleh 2 pilihan, Bu. Kalau coblos 2-2 batal pilihannya. Ya kan? Kalau kita dikasih kertas suara itu, Bu. Kertas suara dalam kotak, dalam bilik suara kita coblos 2-duanya,
A kita pilih, B kita pilih, batal suaranya. Iya, tapi ibu-ibu udah pertama tadi ya kan, yang kedua tadi. Tapi rupanya mau yang ketiga nih ya Bu ya. Mau yang ketiga? Sama, saya juga mau Bu. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bahkan ini yang menjadi doa setiap kita di akhir sholat kita. Di setiap sholat kita berdoa. Setelah sholat kita berdoa. Apa doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Betul Bu? Kita ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Apa itu bahagia di dunia Bu? Patokannya bukan harta. Kata Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya, fid dunya bil qanaah war rizqil halal wa fil akhirati hiya hayatal jannah. Di dunia memperoleh ketentraman lahir batin. Ternyata tenang jiwanya, Bu, tentram jiwanya. Fid dunya bil qanaah, memiliki ketentraman lahir batin serta rezeki yang halal. Wa fil akhirati hiya hayatal jannah, dan di akhirat meraih kehidupan sorga. Hidup kaya raya, mati masuk sorga. Ini harapan kita, mau? Semua kita pasti mau. Ini kelompok yang keberapa nih Bu? Kelompok yang ketiga. Kemudian ada kelompok yang keempat, pilihan juga nih. Siapa yang mau dipersilahkan. Mana itu Bu? Sakiyum fid dunya wa sakiyum fil akhirah. Sengsara di dunia, sengsara pula kelak di akhirat. Menderita di dunia, menderita di akhirat. Ada orang yang seperti ini Bu? Ada, banyak Pak? Banyak Bu. Kambing orang, kambing dia. Iya kan? Tanaman orang, tanaman dia. Jemuran orang, jemuran dia. Harta orang milik dia. Ini luar biasa nih Pak. Rumah tak punya, hidup kadang lontang-lantung sebatang kara. Kondisinya luar biasa, maksiat sepanjang hari. Sholat tidak pernah Pak. Kata taat jauh. Ada orang seperti ini Bu? Banyak. Dan di akhirat nanti masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang cukup sedih nih Pak. Sangat sedih, bahkan sangat menderita. Celaka di dunia, sengsara di dunia, celaka dan sengsara di akhirat, masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau? Tak ada yang mau. Ya, kita berharap tak ada yang mau. Nah, ini tadi kategorinya sholat. Kita masuk kembali lagi ke awal. Tadi dikategorikan atau dikelompokkan orang yang sholat itu ada tiga. Yang pertama tadi orang yang tidak pernah sholat sama sekali. Ini dia tadi. Ya Pak ya, Bu. Kemudian ada kelompok yang kedua. Orang yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Nah ini kayak mana nih? Sholatnya bolong-bolong. Ya Bu ya, sholatnya bolong-bolong. Kita kadang seperti itu juga. Kadang tertinggal sholat kita, kadang sesuatu hal. Tapi tertinggal ini kalau dia tidak disengaja, ya Bu ya, jangan pula disengaja. Kalau tidak disengaja seperti apa contohnya? Tertidur ibu subuh ya kan, subuhnya lewat, bangunnya misal 6:30 kelewatan Bu. Memang tidak teringat sama sekali, tanpa sadar. Nah kalau ini kelewatan, sebagian ulama mengatakan boleh diqadha. Sholatnya boleh diqadha. Ini bagi yang mempercayai adanya qadha sholat. Boleh diqadha sholatnya. Nah, jadi jangan tidak sholat sama sekali, ya Pak ya. Jangan tidak sholat sama sekali. Ini luar biasa nih Bu. Sholatnya kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Bolong-bolong sholatnya. Orang yang seperti ini, yang sholatnya bolong-bolong ini Bu, biasanya terikut dengan amal perbuatan sehari-hari. Pak, orang yang sholatnya bolong-bolong ini terikut dengan amal perbuatan sehari-hari. Apa amal perbuatannya? Maksiatnya kadang jalan juga Pak. Orang yang sholatnya bolong-bolong ini Bu, maksiatnya jalan juga biasanya, ya kan? Ada juga maksiat, buat dosa, ya buat dosa juga. Kenapa? Karena sholatnya belum istiqomah, sholatnya masih bolong-bolong. Kadang sholat, kadang tidak. Kadang sholat, kadang tidak. Pas mau semangatnya naik, imannya tinggi, ya kan? Pas iman kita yazid, naik iman kita, wah sholatnya luar biasa, ya kan? Jangankan perkara yang wajib, yang sunnah aja kita rugi meninggalkan. Ini pas iman kita naik.
Tapi pas iman kita turun, jangankan yang sunnah, boro-boro yang sunnah itu, yang wajib saja kadang tertinggal. Nah, ini luar biasa, jangan dibiasakan. Karena ini tidak boleh. Karena sholat itu wajib. Kalau ditinggalkan berdosa. Kita semua tahu itu. Ini kelompok yang keberapa, Bu? Kelompok yang kedua. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Nah, kelompok yang kedua inilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, sayati ala ummati zamanun yusalluna wa la yusallun. Akan datang suatu masa bagi umatku di mana mereka mengerjakan sholat padahal sebenarnya mereka tidak sholat. Gimana itu, Pak? Dia sholat tapi tidak sholat. Dia sholat, Bu, tapi maksiatnya jalan terus, mabuk-mabukan tetap, berjudi masih, maksiat terus jalan. Ini dia sholat tetapi tidak sholat. Luar biasa nih. Ini kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga adalah orang yang sholat dan benar-benar sholat. Apa tadi? Nah, orang yang sholat dan benar-benar sholat. Mana mereka orang yang sholat dan benar-benar sholat? Orang ini adalah orang yang istiqomah dalam sholatnya, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, bahkan dalam keadaan sakit keras sekalipun tidak pernah meninggalkan sholat. Karena sholat itu memang tidak bisa ditinggalkan. Ya, Bu, ya. Tidak ada rukhsah untuk meninggalkan sholat. Yang ada rukhsah dalam mengerjakan sholat. Dalam mengerjakan ada rukhsah, tapi tidak ada rukhsah untuk meninggalkan sholat. Rukhsah dalam pelaksanaannya ada, Bu. Misal, seseorang yang tak mampu berdiri maka boleh duduk. Tak mampu duduk boleh berbaring. Tak mampu berbaring dengan isyarat, dengan hati. Kalau tak mampu dengan isyarat, dengan hati yang terakhir. Ini rukhsah dalam pelaksanaan. Tapi rukhsah dalam meninggalkan tidak pernah ada. Nah, ini tak boleh meninggalkan sholat dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Nah, orang yang sholatnya istiqomah, Pak, orang yang sholatnya istiqomah, insya Allah akan berdampak baik bagi kehidupannya. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, orang yang benar sholatnya maka akan benarlah perilakunya. Bu, orang yang benar sholatnya maka perilakunya akan ikut benar. Kenapa? Karena orang yang benar sholatnya dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Betul, Bu? Firman Allah dalam Al-Quran, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi jangan pernah tinggalkan sholat. Bu, bapaknya kalau sholat di rumah suruh pergi ke musola. Jangan sholat di rumah. Biasakan bilang sama bapaknya, Pak, ingat tidak ada laki-laki solehah. Ya, Pak, ya. Muslim solehah ada, Pak? Tak ada muslim solehah. Jadi sholatnya jangan di rumah. Jangan biasakan sholat di rumah, Bu. Laki-laki solehah tak ada. Suami solehah ada nggak, Bu? Tak ada. Yang ada suami soleh. Jadi kalau bapaknya sholat di rumah, bilangnya, Bu, jangan sholat di rumah, Bang, pergilah ke masjid atau musola. Ya, Bu, ya. Nah, ini dia, Bu. Kira-kira sudah bisa sholat atau belum? Sudah bisa sholat atau belum? Ini yang senyum-senyum ini saya ragu ini. Iya betul bisa sholat atau tidak? Kalau belum bisa sholat, jujur sama abangnya, jujur sama suaminya, Bang, saya belum bisa sholat, tolong ajari saya sholat yang baik dan benar. Ya, Bu, ya. Bilang sama suaminya, bilang sama abangnya untuk mengajari sholat yang baik dan benar. Yang menjadi pertanyaan, abangnya bisa nggak sholat? Kalau bapaknya belum bisa sholat, maka tugas ibu untuk mengajarkan suami agar bisa sholat. Pak, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman,
peliharalah dirimu dan ahli keluargamu dari bahaya api neraka. Ini tugas kita, Pak. Tugas kita para suami, tugas kita kepala keluarga, mengajari, mendidik istri kita agar taat kepada Allah. Tugas kita para suami, tugas kita orang tua untuk mendidik anak agar taat kepada Allah. Jadi tugas kita ini, Pak. Karena perintah Allah, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu dari bahaya api neraka. Jadi tugas kita itu, Pak, kepada istri kita, kewajiban kita kepada istri kita memberi nafkah lahir dan batin. Betul? Betul, Pak ya? Memberi nafkah lahir dan batin. Bu, udah dikasih nafkah lahirnya, Bu? Sudah? Nafkah lahirnya sudah, alhamdulillah. Nafkah batinnya sudah belum? Sudah juga, Bu? Alhamdulillah. Tapi ibu sini senyum-senyum saya bilang nafkah batin nih. Ini banyak salah persepsi tentang nafkah batin. Ya, Bu ya? Nafkah batin ini saya bilang ada yang senyum-senyum, banyak yang senyum ini. Nafkah batin di sini agama, Bu. Agama. Tugas suami mendidik istri, tugas suami mengajarkan istri agar dia taat kepada Allah. Ini memberi nafkah batin. Nafkah batin ini agama, Bu. Ya, tugas suami memberi pemahaman, mengajarkan kepada istri agar dia taat kepada Allah. Ini menguatkan agama istri, ini tugas suami. Nah, kalau belum bisa ngaji, istri minta ajari sama abang ya, bang, ajarilah. Apalagi udah habis waktu, Pak. 37. Ini masih bahasan sholat aja nih, belum masuk sambut Ramadannya. Tadi dibilang sama panitia, ini sekaligus sambut Ramadan gitu. Tapi nanti sambut Ramadannya sebentar saja. Bu, dulu waktu akad nikah, saya tanya dulu. Ini yang muda-muda lah. Kalau yang tua-tua dulu mungkin maharnya itu 50.000 rupiah tunai, ya Bu. Atau mungkin yang nenek-nenek kita dulu itu 5.000 rupiah tunai maharnya. Iya, betul. Kalau yang udah ibu-ibu kita ini mungkin 50.000 rupiah atau 100.000 rupiah tunai. Tapi kalau yang muda-muda, seperti saya, Ustadz Igen, Ustadz Sukma Jaya, ini mungkin maharnya udah agak keren sedikit nih. Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Betul, Bu? Ini seperangkat alat sholat ini, Pak, kadang Pak, kita kasihkan mahar kita seperangkat alat sholat. Tapi yang heran kita, kalau masuk rumah bertamu, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka pintu, duduk, minum, dihidangkan teh, nampak di lemari parcel masih utuh, Bu, seperangkat alat sholat. Ditanya, Bu, itu apa parcel itu, Bu? Oh, dengan bangga dia bilang, belum tahu kamu, itulah dulu mahar suamiku. Anak udah 3, Bu. Mahar suaminya seperangkat alat sholat masih utuh. Ditanya kenapa utuh? Sayang dibuka. Luar biasa nih. Sayang dibuka untuk kenang-kenangan, selfie. Setahun sekali nanti selfie dulu. Tuh kirim di FB. Inilah mahar suamiku. Anak udah 3, mahar masih utuh. Ini luar biasa. Ya, Bu ya. Gunakan untuk sholat. Al-Qur'annya baca untuk ngaji di rumah. Baca, buka Al-Qur'annya, baca. Agar apa? Pahalanya terus mengalir dan kebaikan terus diberikan kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tadi kelompok orang-orang yang sholat. Ini di penghujung bulan Rajab ini, Ustaz, atau udah masuk bulan Sya'ban? Di penghujung ya. 29. Ibu bapak yang kami muliakan, jadi inti dari Isra wal Mi'raj itu adalah sholat, Bu. Tentang sholat tadi kan udah kita bahas walaupun sedikit, karena waktunya ini memang sebentar, Pak, antara maghrib ke isya, cuma sebentar, Bu. Sekarang kita berada di penghujung bulan Rajab. Dalam hitungan hari kita akan memasuki bulan Sya'ban, Bu. Bulan Sya'ban ini berandanya bulan Ramadan. Tahu beranda, Bu? Teras. Teras tahu? Kalau bahasa Minangnya apa itu, Ustaz? Teras juga. Ya, teras ya, Bu ya. Teras beranda. Jadi bulan Sya'ban ini terasnya bulan Ramadan. Bu, bulan Rajab adalah bulan untuk bercocok tanam. Bulan Sya'ban bulan untuk menyiraminya. Sedangkan Ramadan bulan untuk memetik hasilnya.
Siapa yang memetik hasilnya di bulan Ramadan, Bu? Yang memetik hasilnya di bulan Ramadan adalah orang-orang yang beriman. Karena itu perintah kewajiban puasa kepada orang-orang yang beriman. Karena yang bisa memetik hasilnya di bulan Ramadan hanya orang-orang yang beriman. Karena itu, Pak, mumpung Ramadan belum datang menghampiri kita, persiapkan bekal terbaik kita menghadapi Ramadan. Ya, Pak ya. Kita tanam sekarang di bulan Rajab ini, kita tanam banyak amal. Maksudnya yang ditanam itu bukan buah, bukan tanaman, Pak, tapi tanam amal, perbanyak amal. Di penghujung bulan Rajab puasa, banyak puasa. Bulan Sya'ban masuk, perbanyak puasa. Bu, harus banyak-banyak berpuasa, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bersedekah. Hidupkan, sirami amal kita di bulan Sya'ban. Agar apa? Agar ketika Ramadan datang, kita tinggal menikmatin hasilnya. Ya, Bu ya. Nah, Allah memuliakan bulan Ramadan. Betul, Bu? Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan akan datang menghampirinya, maka banyak amal yang dibuat oleh Rasulullah. Sangat banyak sekali amalan Rasulullah. Salah satu di antaranya perbanyak berpuasa. Latihan dulu, Bu. Latihan puasa sunnah. Kalau ibu yang belum selesai qadhawannya, mengganti puasanya, maka habiskan di bulan Sya'ban ini. Habiskan di bulan Sya'ban qadhawan puasanya. Ya, Bu ya. Agar apa? Nanti di bulan Ramadan tinggal nikmatin hasilnya. Karena itu yuk kita berdoa bersama, semoga doa kita ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Yuk, Nak, sama-sama, Nak, berdoa. Apa doanya? Yuk sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Sekali lagi. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami dengan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami untuk menjadi tamu-tamu bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya demikian, salah dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.